Alhamdulillahilladzi yujaddidul a'wami 'aman ba'da 'am. Alladzi iftataha bi aqdil ashhuril syahril muharram hadzal 'am. Wa ajza bihil fadla wal 'ata'a wal an'am. Wa faddalahu bil asril mu'azzam bil jahiliyyati wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunaji qailaha min ahwali yaumiz zifaf. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jubrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirannya. Karena di hari yang penuh dengan keberkahan ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan, kita dapat melangkahkan kaki kita untuk beriktikaf, bersibuk, bermunajat, berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah pada siang hari ini. Seraya mengharap mudah-mudahan amal ibadah kita yang wajib dan yang sunnah, khususnya ibadah salat Jumat kita, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengharap mudah-mudahan yaumil qiyamah nanti kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Selanjutnya perkenankan hati mengingatkan pribadi dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1446. Tentunya kita harus lebih banyak mawas diri, harus lebih banyak mengkoreksi dan memperhitungkan diri kita masing-masing. Introspeksi ke masa yang lalu, sudah seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan? Sudahkah kita menghitung sudah seberapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan? Maka ketika akhir tahun itu meninggalkan kita, di sana kita dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun yang diawali dengan zikir, taubat, istighfar, mohon ampun atas segala kesalahan dan kehilangan kita. Dan setelah sholat maghrib kita membaca doa awal tahun, kita awali dengan zikir minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kemampuan untuk bisa mengisi tahun-tahun ke depan yang semuanya itu harapan kita agar kualitas ibadah kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk esok hari. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah lakukan itu, sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai di antara kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan kerugian, orang-orang yang mendapatkan kecelakaan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, alamatus syaqawati arba'ah, nisyanu dzunubal madiyah wa hiya indallahi
kecelakaan di antara kita ketika tahun baru datang dan meninggalkan kita. Ada di antara kita tidak mengingat dosa-dosa yang lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk selalu beristighfar setiap saat, hadirin yang dimuliakan Allah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, setiap hari beristighfar mohon ampun 100 kali dengan membaca istighfar. Bagaimana kita sebagai umatnya? Sudahkah kita membaca istighfar minimal 100 kali sebagai tanda bahwa kita ingat dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak digolongkan sebagai orang-orang yang celaka ketika tahun baru meninggalkan kita. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah wa la yadri akmilat amruka. Orang-orang yang celaka itu selalu menyebut-nyebut kebaikan yang telah ia perbuat, padahal siapapun tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mengingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan seharusnya kita lakukan itu ikhlas lillahi ta'ala. Jangan menyebut-nyebut kebaikan yang sudah kita lakukan, karena kita tidak tahu apakah itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil saja, ketika kita selesai melaksanakan sholat adalah sebagai sebuah nilai ibadah yang kita lakukan. Bukankah setelah selesai kita salam, kita beristighfar, mohon ampun atas segala kesalahan ketika kita melakukan ibadah sholat? Ini artinya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Bahwa nilai-nilai kebaikan yang sudah kita lakukan dalam sholat ini, kita harapkan mudah-mudahan itu diterima dan diridhoi oleh Allah dengan ungkapan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai selesai. Ini adalah ungkapan bagaimana hubungan kita, dialog kita kepada Allah yang kita sudah lakukan. Kita mengharap untuk diterima dan diridhoi dengan ungkapan kalimat istighfar, mohon ampun atas segala kesalahan kita. Yang ketiga, kecelakaan itu akan terjadi. Wa nazaru ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Yang ketiga dan keempat, celaka di antara kita apabila memandang lebih baik, lebih unggul, terutama dalam masalah dunia, dan memandang kepada yang rendah terhadap soal-soal agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai di antara kita lupa dengan dosa dan kesalahan kita. Maka seyogianya seharusnya kita lakukan itu istighfar setiap saat. Apapun yang kita lakukan, nilai-nilai ibadah yang kita lakukan, entah itu ibadah yang berhubungan dengan Allah, ibadah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, jangan lupa kita minta kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram ada bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana banyak peristiwa kejadian yang dialami oleh para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Nuh selamat dari banjir taufan. Nabi Allah Yunus selamat dari perut ikan. Nabi Ibrahim alaihi salam terselamatkan dari api. Nabi Allah Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan pembantu-pembantu. Bahkan Rasulullah SAW
Seyogianya bulan Muharram itu kita jadikan sebagai bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita, dan juga kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang. Kita tingkatkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena informasi semua itu kita dapatkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Muharram yang dimuliakan Allah, kita pakai untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, kekejian. Justru di bulan Muharram ini hati mengingatkan pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inni akhafu in asaitu rabbi, sesungguhnya kami takut apabila kami berbuat maksiat kepada Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meningkatkan kualitas keibadahan kita, yang tidak kalah pentingnya di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk berpuasa Asyura atau puasa di tanggal 10 Muharram. Hadza yaumun Asyura lam yaktub alaikum siyamuhu wa ana shaim faman sa'a falyasum wa man sa'a falyuftir, yang artinya hari ini adalah hari Asyura. Apabila diwajibkan kamu berpuasa sedang aku berpuasa, oleh sebab itu barang siapa yang mau berpuasa silakan berpuasa, dan barang siapa yang tidak mau boleh berbuka atau tidak berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita beribadah puasa di bulan Asyura di tanggal 10, karena fadilahnya begitu luar biasa. Siapa di antara yang berpuasa, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya berpuasa di tanggal 10, kita dianjurkan juga untuk berpuasa di tanggal 9 Tasu'a, karena ini merupakan salah satu bagian kesempurnaan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Apabila di antara kita memiliki kelebihan rezeki, jangan lupa harta itu kita keluarkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena di antara harta kita itu ada bagian dari saudara-saudara kita. Yakinlah hadirin yang dimuliakan Allah, infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan tidak akan habis, tidak akan berkurang. Insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah yang menjanjikan kepada kita, siapa di antara kita yang mengeluarkan harta, yang berjuang di jalan Allah, mengeluarkan harta untuk masjid, mengeluarkan harta untuk yatim dan sebagainya, Allah sendiri yang menjanjikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Allah yang akan mengganti dan melipat gandakan harta yang kita keluarkan. Tinggal sekarang ada dalam hati kita, siap atau tidakkah kita untuk mengeluarkan harta untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak lupa, bila kita ada rezeki, kita berikan rezeki itu untuk keluarga kita. Berikan sesuatu untuk mereka, makanan atau apa saja, sebagai rangka tasyakur kita terhadap apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk menyenangi mereka semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit yang dapat khatib sampaikan, bahwa bulan Muharram sebagai bulan awal tahun kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan selalu memperbanyak istighfar kepada Allah, menghitung kesalahan kita, serta tidak lupa kita tingkatkan kualitas ibadah kita untuk selalu berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan manusia. Yang kesemuanya ini adalah meningkatkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan materi khutbah ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat astaghfiruh innahu huwal ghafurur